Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Hmm, silakan bergabung dengan link yang sudah dibagikan oleh Ustazah tadi. Silakan dibuka videonya, tapi mute-kan audionya ya, supaya anak-anak Ustazah bisa tahu tuh anak-anaknya Ustazah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem pencernaan. Insya Allah hari ini selesai, mudah-mudahan supaya minggu depan kita bisa mempelajari tentang bab yang berikutnya. Hari ini kita akan bahas tentang gangguan sistem pencernaan. Kalau untuk sistem pencernaan pada hewan, Ustazah harap Ananda baca aja. Itu nggak akan Ustazah jelaskan karena di buku sudah sangat lengkap. Nah, bab berikutnya untuk minggu depan kita akan masuk ke sistem pernapasan. Oke. Bismillah. Silakan dibuka bukunya. Kita ada kuis dadakan kan? Ayo. Kemarin Ustazah sudah sering ngasih tahu tentang hafalan-hafalan dadakan. Nah, insya Allah kita hari ini juga ada hafalan dadakan. Oke. Silakan dibaca-baca bukunya. Boleh dibaca-baca tentang yang minggu lalu supaya Ustazah kalau nanti nanya tinggal tanya, "Ana Ustazah," kayak gitu. Ingat, kuota hari ini untuk jawab pertanyaan atau kuis dadakan cuma 5 orang saja. Nanti hari ini insya Allah kita akan itu ya nak, akan kuis karena udah selesai bab kita tentang sistem pencernaan, kita akan kuis. Kalau sebelum-sebelumnya kita nggak pernah kuis, nah ini kita akan kuis. Ya, Oh, Hanifah Nadia, oke. Ya nak. Deva coba buat deh di kolom chat itu, siapa namanya tadi? Nah, buat di kolom chat izin kayak gitu. Nggak ada paket supaya Ustazah nanti nggak lupa-lupa. Oke? Kenapa nggak dibeli paketnya? Ayo. Udah ada setengah dari anggota kelasnya ini yang bergabung. Kita mulai saja ya. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nak. Masya Allah. Semangat hari ini kan? Alhamdulillah. Nah, minggu lalu kita udah bahas tuh. Kita bahas dari mana aja? Pertama yang kita bahas organ pencernaan apa? Nah, sampai mana organ pencernaan yang kita bahas? Ayo satu orang. Bukan. Ustazah bilang organ pencernaan pertama yang kita bahas adalah apa, dan sampai yang terakhir kita bahas itu apa? Ayo. Ayo, sebutkan nama. Sebutkan nama. Sebutkan nama. Oke, Halimatus Sa'diyah, silakan nak. Bukan, aduh. Iyalah, masa dari mulut langsung pergi ke usus? Emang kamu makannya nggak lewat dari kerongkongan? Iya. Mm. 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 Hah? Dari kerongkongan belok ke tengkuk. Astaga. Lambung ada yang halus ya. Astaga. Halimatus Sa'diyah. Ya Allah. Grogi dia. Ulanglah, ulang. Hmm.
Oke, bener ya. Jadi jangan belok ya dari kerongkongan belok ke tenggorokan masuk ke paru-paru ya. Oke. Kita lanjut. Itu dia tentang organ-organ pencernaan yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang Ustazah mau tanya tuh. Di dalam usus halus nih, ada juga bagian-bagiannya usus halus itu. Coba sebutkan pembagiannya, Nak. Satu orang selain Halimatus Sa'diyah. Agina, oke Agina silakan. Masya Allah Agina, barakallahu fiik. Oke, yang lain 3 orang lagi nanti akan kuis dadakannya terakhir ya. 3 orang lagi. Sekarang kita belajar dulu. Oke, minggu lalu kita udah bahas tuh tentang usus halus. Nah, usus halus atau intestinum itu adalah muara selanjutnya dari setelah makanan itu dicerna di dalam lambung. Maka masuk ke dalam usus halus. Usus halus sudah dibilang minggu lalu berapa diameternya, berapa panjangnya dan sebagainya sudah kita sebutkan. Kemudian pada permukaannya itu terdapat apa? Nah, itu kita sudah sebutkan juga. Nah, bagian-bagian dari usus halus kita juga udah sebutkan, ada duodenum, ada jejunum dan ada ileum. Nah, masing-masing bagian ini saling berkaitan satu sama lain untuk mencerna pencernaan yang sudah dicerna dari organ sebelumnya. Organ sebelumnya adalah lambung. Makanan yang dari lambung maka akan digenjot masuk ke dalam usus halus. Masuklah ke dalam duodenum, setelah itu jejunum, kemudian ileum. Setelah dari itu, nah sebelum masuk ke usus berikutnya yaitu usus besar, makanan itu akan dibantu pencernaannya oleh hati di dalam usus halus ya. Ketika makanan di dalam usus halus, maka makanan itu akan dicerna dibantu oleh hati. Dibantu oleh organ hati, pankreas, dan juga dinding-dinding pada usus halus. Kenapa begitu Ustazah? Iya, kenapa harus dibantu oleh hati dan pankreas supaya nanti ada fungsi-fungsi tertentu yang akan diberikan kepada si hasil pencernaan itu atau yang bakal jadi feses. Kita nggak bilang pupup ya, tapi feses. Oke? Itu panjang perjalanannya. Yang pertama, ketika masuk ke dalam usus halus, maka makanan yang sudah dicerna tadi akan dibantu pencernaannya oleh hati. Hati itu fungsinya apa? Hati menghasilkan empedu yang di dalamnya terdapat cairan empedu. Cairan empedu itu nanti ada 2 ya, cairan dalam empedu itu ada 2. Di sini nggak ada disebutkan, tapi ada 2. Yang pertama adalah ficoeritrin dan ficoeritrin dan apa lagi satu lagi? Lupa Ustazah. Pokoknya ada dua yang fungsinya yang pertama adalah dia memberi bobot kepada feses, yang kedua adalah dia memberi warna kepada feses. Sudah? Kemudian hati menghasilkan cairan empedu. Itu yang kita paham. Oke? Cairan empedu itu memiliki fungsi yang pertama adalah untuk memecah lemak agar mudah dicerna. Itu dia. Kemudian empedu itu tidak mengandung enzim namun berperan dalam memecah lemak saja. Setelah itu atau selain itu, hati merupakan tempat metabolisme baik protein, lemak dan juga karbohidrat. Sudah? Jadi kenapa dibantu oleh hati? Supaya lemak yang sudah, kan kita makan banyak ya. Kita makan nasi dicampur kuah gulai, dicampur ayam, dicampur sayur, itu kita makan. Di dalam yang kita makan itu ada lemak kan? Nah, ketika kita makan lemak, maka fungsi atau pencernaan lemak itu akan lebih kompleks ada di usus halus. Sesudah dicerna di dalam lambung, maka ketika keluar masuk ke dalam usus halus, maka usus haluslah yang akan dibantu oleh hati. Hati itu nanti fungsinya adalah untuk memecah lemak-lemak yang kamu makan. Paham? Oke. Hah? Siapa tuh? Kecepetan Ustazah ya? Aduh, afwan ya. Ustazah biasa cepet-cepet. Oke. Kita jelasin pelan-pelan. Pertama, yang pertama, usus halus itu kan kita bilang tadi usus halus itu minggu lalu kita udah belajar. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Ada duodenum, ada jejunum, ada ileum, ya kan? Ketika makanan sudah dicerna di dalam lambung, maka makanan itu akan masuk ke dalam usus halus, ya kan?
Nah, ketika makanan masuk ke dalam usus halus, maka usus halus itu tuh akan dibantu oleh dua organ lain. Dua organ lainnya adalah hati dan pankreas. Dua organ ini akan menghasilkan cairan yang akan membantu tuh proses pencernaan di dalam usus halus. Paham? Nah, hati fungsinya untuk apa? Hati fungsinya untuk menghasilkan cairan empedu. Sudah? Menghasilkan cairan empedu yang nantinya cairan empedu itu akan memecah tuh lemak yang kamu makan. Sudah? Kemudian setelah dibantu oleh hati, maka usus halus itu dibantu juga oleh satu organ lain yaitu pankreas. Pankreas itu membantu usus halus dengan dua fungsi. Yang pertama adalah dia menghasilkan hormon yang mengatur glukosa darah dan menghasilkan pankreatic juice atau jus pankreas. Nah, begitu bahasanya. Yang mana jus pankreas itulah nanti yang akan masuk ke dalam duodenum. Tahu duodenum tadi kan? Duodenum itu adalah bagian dari usus halus. Sudah? Setelah itu, jus pankreas tadi atau pancreatic juice akan menetralkan kandungan asam yang ada pada makanan sebelum masuk ke dalam usus halus. Sudah? Jadi ada dua organ yang membantu pencernaan di dalam usus halus. Yang pertama adalah hati, yang kedua adalah pankreas. Oke? Kemudian di dalam cairan pankreas tadi, nah ada beberapa enzim. Kalau tadi empedu, apa bedanya nanti Ustazah bilang ya? Apa bedanya empedu dan cairan pankreas? Kan ada tadi cairan yang dihasilkan oleh hati adalah cairan empedu. Cairan yang dihasilkan oleh pankreas adalah pancreatic juice atau cairan pankreas. Ya kan? Nah, bedanya cairan empedu yang dihasilkan oleh hati itu tidak ada enzim di dalamnya. Dia hanya fungsinya hanya memecah lemak. Sementara cairan yang dihasilkan oleh pankreas itu ada beberapa enzim di dalamnya. Contoh, enzimnya di dalamnya ada enzim lipase, ada enzim amilase, ada enzim tripsin, ada enzim kemotripsin, ada enzim karbopeptidase. Ada di situ di layarnya. Silakan dilihat. Nampak? Nampak, Nak? Nampak kan? Nah, nampak di situ ada beberapa enzim. Ya kan? Ada enzim nih. Di dalam pancreatic juice atau cairan pankreas ada beberapa enzim. Yang pertama ada enzim lipase, enzim amilase, enzim tripsin, kemotripsin, dan karbopeptidase. Yang mana enzim-enzim ini akan membantu proses pencernaan pada dinding usus halus. Sudah? Baca lagi selanjutnya, enzim-enzim pencernaan dihasilkan pula oleh kelenjar-kelenjar yang terdapat pada dinding usus halus. Kelenjar-kelenjar tersebut menghasilkan enzim laktase, enzim sukrase, maltase, dan peptidase. Nanti kita tahu ini fungsinya. Kita baca aja dulu ya. Nah, fungsi-fungsinya, tengok nih. Fungsi-fungsi dari enzim itu nampak di sini. Amilase atau petialin, adanya di mana? Adanya di kelenjar ludah. Fungsinya untuk apa? Atau organ tempat enzim itu bekerja di mana? Organ tempat dia bekerja adalah di dalam mulut. Nampak? Di dalam mulut. Kemudian fungsinya adalah untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Sudah? Amilum, lihat di sini, lihat. Amilum itu sama dengan zat pati atau sama dengan karbohidrat. Sama itu ya, Nak. Amilum, zat pati, karbohidrat itu sama. Diubahlah dia ke molekul yang lebih sederhana adalah maltosa. Nampak? Kemudian yang kedua adalah enzim pepsin.
enzim pepsin itu dihasilkan di lambung. Nih, lambung nampak ya. Pepsin itu dihasilkan di lambung. Ada juga di beberapa organ pencernaan, tapi di sini spesifiknya dibuatnya di lambung. Kemudian organ dia tempat bekerja adalah di lambung. Nampak? Kemudian dia fungsinya adalah untuk mengubah protein menjadi polipeptida. Sudah? Lipase juga begitu. Lipase, amilase, tripsin, kemotripsin, karbopeptidase, karbosipeptidase itu ada di pankreas. Banyak ya di pankreas tuh. Nampak kan? Tempat dia bekerja ada di usus halus, fungsinya adalah fungsinya mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak, mengubah amilo menjadi maltosa, mengubah protein menjadi polipeptida. Ini ada garis hubungnya ya nak. Ini dia salah ketik, harusnya ada garis hubung seperti amilum ini, seperti ini. Nih. Di sini harusnya ada garis hubung, garis panah. Ya? Oke, itu dia nama-nama enzim yang dihasilkan di organ-organ pencernaan di dalam usus halus. Kita lanjut, masuk ke bagian terakhir yaitu usus besar. Sudah? Lihat di sini usus besar, pada usus halus kan terjadi proses penyerapan zat-zat makanan, diserap ya. Adapun zat yang tidak dapat diserap akan terdorong menuju usus besar. Nah, di dalam usus besar, sisa makanan akan diuraikan dengan bantuan bakteri. Nah, ini dia tadi. Perhatikan baik-baik, kalau usus halus, perhatikan baik-baik ya nak. Kalau usus halus, dia dibantu oleh enzim, ya kan? Dibantu oleh enzim, dibantu oleh organ-organ pencernaan. Ada pankreas, ada hati yang membantu usus halus, ya kan? Tetapi nak, kalau usus besar dia tidak dibantu lagi oleh enzim, tetapi dibantu oleh bakteri. Makanya kalau ada istilah nanti cacing-cacing di perutnya pada meronta-ronta loh kalau nggak makan. Pernah dengar istilah itu? Pernah dengar kan? Nanti cacing-cacing di perutnya meronta-ronta kalau nggak makan. Nah, itu sebenarnya istilah awam yang maksudnya itu bukan cacing. Cacing memang ada di dalam tubuh kamu, tetapi yang kalau dia di dalam organ pencernaan yang paling berperan di situ adalah bakteri. Bakteri. Nah, jadi kalau kamu nggak makan, bakterinya tetap bekerja. Kalau kamu nggak makan, bakteri tetap bekerja. Akhirnya dia akan memakan organ-organ di dalam organ-organ pencernaan kamu, bukan makanannya yang dia makan. Karena memang nggak ada makanan, tapi dia harus tetap bekerja. Bagaimana? Paham nggak maksudnya? Jadi ketika kamu nggak makan atau makanan kamu nggak bersih atau kamu nggak makan deh, diet nggak makan nih 1 harian cuma minum air putih doang misalnya. Nah, iya tapi nggak bisa kan organ pencernaan itu di stop. Nah, bakteri inilah nanti yang dia tetap akan terus bekerja. Akhirnya ketika tidak ada asupan suplai makanan, maka nanti dia akan memakan organ kamu, organ-organ pencernaan kamu. Sudah? Tetapi nak, yang perlu digarisbawahi lagi, tidak semuanya ketika kamu tidak makan maka nanti bakterinya akan makan organ-organ pencernaan kamu. Tidak muluk seperti itu ya terjadi. Itu terjadi apabila kamu sampai 2-3 hari tidak makan, tidak minum. Sudah? Nah, kalau misalnya seperti halnya puasa Ustazah, bagaimana Ustazah dengan puasa? Nah, puasa itu adalah fungsinya itu Masya Allah ya, Allah memberikan ibadah itu sangat-sangat ada kaitannya sama sains. Tidak ada kerancuan di situ, sangat-sangat ada kaitannya dengan sains. Dan Masya Allah sekali, puasa itu nak, fungsinya adalah untuk meremajakan atau mengistirahatkan organ-organ kamu. Organ kamu tuh kan bekerja ya, ekstra aktif. Kalau kamu makannya banyak, dia pasti kerjanya berat ya. Dia kerja terus kerja terus gitu. Kenapa? Karena makanan yang kamu makan banyak, ya kan? Tetapi ketika kamu puasa, maka organ-organ kamu itu istirahat. Dia ritmenya atau kecepatannya menurun. Dia istirahat, nggak ada makanan, seperti itu. Organ-organ kamu meremajakan diri.
Karena durasi kamu nggak makan kan nggak sampai 3 hari ya ketika puasa, tetapi hanya sampai dari jam habis subuh, sampai kamu terbit, sampai kamu tenggelam matahari atau ba'da maghrib, begitu. Ya kan? Nah, organ-organ kamu meremajakan diri. Sudah? Kemudian itu dia tadi yang pertama. Kalau usus halus dia dibantu kerjanya oleh enzim. Kalau usus besar atau kolon dia dibantu atau diuraikan dengan bantuan bakteri. Nama bakterinya perlu dicatat dan diingat, nanti ustazah akan tanya. Nama bakterinya adalah Escherichia coli. Escherichia coli atau Escherichia coli juga boleh. Penulisan nama Latin jangan sampai salah, ingat ustazah kan kalau kamu salah menuliskan nama Latin, ustazah salahkan kan. Nah, penulisan nama Latin jangan sampai lupa ya nak. Huruf pertama pada kata pertama diawali oleh huruf besar, kemudian kata kedua huruf pertamanya diawali huruf kecil semua sampai seterusnya. Boleh digaris bawahi, kalau kamu tulis di buku dengan pulpen atau pensil maka digaris bawahi seperkata, Escherichia-nya digaris bawahi, colinya digaris bawahi. Tetapi kalau kamu diketik maka boleh dicetak miring. Oke, itu nggak boleh lupa, harus ingat. Kemudian salah satu fungsi usus besar adalah menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Ingat, menyerap air yang masih tersisa pada makanan. Nah, begini. Ustazah pengen kasih gambaran nih tentang kerjanya si usus besar. Pernah nggak kamu udah mau pupup tapi masih ditahan? Pernah nggak? Ayo ngaku. Pernah nggak? Pernah, nggak mungkin nggak pernah, oke? Jadi kerja si usus besar itu nak, usus besar itu kan fungsinya untuk menyerap air ya. Nah, dia ketika kamu tahan pupuk kamu atau walaupun kamu nggak tahan atau tahan pupuk kamu, dia pasti akan bekerja terus. Jadi ketika kamu udah sesak pupuk tapi kamu masih tahan, maka kerjaannya tetap akan aktif kan? Dia pasti akan aktif bekerja juga kan? Itu makanya ketika kamu sudah tahan pupuk kamu, 2 hari kemudian baru kamu pupuk kamu pasti keras atau susah dikeluarkan. Nah, itu dia buktinya kerjanya si usus besar, diserapnya terus tuh airnya. Kalau feses atau pupuk itu terus-terusan diserap airnya, maka dia akan semakin keras. Itu dia makanya jangan ditahan ketika mau mengeluarkan feses atau mau mengeluarkan pupuk, jangan ditahan. Kenapa? Karena ketika kamu tahan, maka nanti yang akan sakit adalah saluran pembuangan kamu atau rektumnya. Paham di sini rektum itu kan? Nah, rektumnya yang akan sakit dan akhirnya kamu akan ambeien. Kenapa ambeien? Karena yang dikeluarkan sangat keras dan sangat besar. Nah, itu dia kerja dari si usus besar. Dia akan terus menyerap air, terus menyerap air. Kamu tahan pun sampai seminggu dia akan terus menyerap air, nak. Makanya nasihatnya adalah jangan ditahan. Oke. Kita belajar biologi ini harus membayangkan di diri kita sendiri. Sudah? Itu dia tentang usus besar. Selanjutnya, sisa makanan yang siap dikeluarkan dari tubuh dari usus besar itu adalah feses. Sudah? Feses. Nah, agar sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar tidak kembali ke usus halus, maka di dalamnya itu ada katup namanya. Katup yang membatasi antara usus besar dengan usus halus. Katupnya namanya, silakan dicatat, katupnya namanya katup ileosekal. Nih, katup ileosekal, katup yang membatasi antara usus besar dan usus halus. Sudah? Selanjutnya, feses atau pupuk akan dikeluarkan oleh usus besar melalui rektum. Oke? Nah, ini ustazah mau bahas tentang yang ada di usus besar. Yang ada di usus besar itu, usus besar kamu begini ya nak bentuknya. Manusia normal bentuk ususnya seperti ini, nampak?
Ustazah besarkan dulu. Nah, nampak di layar nih, yang ada di bagian tubuhnya ini. Nah, ini yang bentukannya seperti M, ini usus halus ini, usus besar ini semua. Udah, jadi pencernaan makanan kamu akan dimulai dari ini, kemudian menuju atas, selanjutnya ke samping, lalu ke bawah, lalu keluar lewat rektum. Sudah? Nah, ketika di awal pencernaan itu akan ketemu sama yang namanya, atau ketika makanan itu dari usus halus masuk ke usus besar, maka akan ketemu yang namanya umbai cacing atau appendix. Ini adalah bagian, kalau bahasa lainnya itu usus buntu. Nah, pernah dengar penyakit usus buntu? Yang diambil itu ininya ini, umbai cacing ini terinfeksi. Nah, ini yang diambil. Nampak? Nah, kita akan bahas nih kenapa Ustazah ada istilah penyakit usus buntu. Kenapa bisa masuk di sini? Kenapa bisa terinfeksi? Kita bahas. Oke. Yang pertama, ini kan saluran usus halus ya. Nih, nampak ya? Nampak tuh bacaannya, saluran usus halus. Ketika makanan sudah tercerna dari usus halus, maka akan masuk ke usus besar. Tapi dia akan lewati umbai cacing ini kan? Iya kan? Dia akan lewati usus buntu ini atau umbai cacing atau appendix. Sudah? Nah, makanan yang kamu makan, ketika makanan yang kamu makan itu misalnya tidak tercerna di dalam usus halus, maka akan masuk ke dalam usus besar. Walau apapun yang kamu makan, kalau nggak tercerna, itu akan keluar juga. Misal, contoh, Ustazah pernah pelajari itu dulu bentuk-bentuk feses. Jadi ada feses yang ada yang dia makan, misalnya sayur-sayuran yang terlalu keras. Contoh, misalnya sayur-sayuran yang terlalu keras itu adalah contoh dari daun ubi atau daun pepaya, dan sebagainya. Terus kemudian keluar lagi di fesesnya itu nampak sayur itu masih bentuk seperti sayur itu. Nah, kemudian ada lagi yang makan semangka dengan bijinya. Bijinya itu yang putihnya, biji putih yang belum jadi biji hitam, kan ada kan? Itu keluar lagi waktu dia mengeluarkan fesesnya, keluar di fesesnya itu ada nampak biji itu. Itu kan salah satu bukti bahwasanya makanan yang kamu makan kalau terlalu keras atau tidak terlalu matang, maka akan memperberat kerja dari usus kamu. Atau dia nggak mampu dia mencernanya, makanya keluar lagi. Paham? Nah, makanan yang tidak tercerna itu bisa membahayakan umbai cacing ini. Umbai cacing ini saluran ya saluran tapi buntu dia, tidak bisa kembali. Kalau udah masuk ke sini misalnya, masuk ke sini makanan, maka tidak akan bisa keluar. Begitu. Tapi terus masuk, terus numpuk. Begitu. Makanya itulah istilah ketika sudah umbai cacing atau usus buntunya sudah full dengan makanan yang tidak tercerna, kemudian akan terjadi infeksi. Setelah terjadi infeksi, maka itulah yang namanya penyakit usus buntu. Itu sangat sakit ya. Makanya orang-orang yang penyakit usus buntu itu harus dipotong ininya, dipotong umbai cacing atau usus buntunya, supaya tidak mengganggu pencernaan yang lainnya. Oke, sampai sini paham? Bagian terakhir dari saluran organ-organ pencernaan adalah rektum. Rektum gak usah dijelaskan ya. Rektum adalah ketika sudah tercerna di usus besar, maka akanlah keluar melalui rektum. Sudah? Paham? Oke, itu dah dia saluran-saluran yang ada di pencernaan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Silahkan Ustazah kasih waktu sebelum kita masuk ke gangguan sistem pencernaan. Satu orang aja ya. Iya nak, siapa itu? Nama. Kesuma, silakan nak.
Oh, oke. Kita masuk berarti ke penyakit-penyakit ya. Nah, terus kita masuk aja ke penyakit-penyakit supaya terjawab pertanyaan Kesuma ya nak ya. Asam lambung. Oke, kita masuk. Gangguan-gangguan pada sistem pencernaan. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah nak, yang pertama ini. Nah, gangguan-gangguan pada sistem pencernaan itu dapat diakibatkan oleh luka, infeksi virus, infeksi bakteri, atau kelainan fisiologis, atau dan sebagainya. Ini perlu digarisbawahi. Jadi kamu tahu dulu konsepnya, kenapa bisa terganggu, kenapa bisa berpenyakit sistem pencernaan kamu. Gangguan itu dapat diakibatkan oleh luka, infeksi virus, infeksi bakteri, dan kelainan fisiologis. Nampak? Oke, yang pertama adalah parotitis epidemika. Nah, parotitis epidemika ini adalah bisa dibaca ya, Ustazah nggak akan jelaskan. Bisa dibaca disebabkan oleh apa dan apa. Nah, kita masuk ke yang pertanyaan yang ditanya sama Kesuma. Penyakit asam lambung atau istilahnya itu gastritis. Nah, tapi di sini nggak ada gastritis, adanya mah. Penyakit asam lambung atau gastritis, tapi kita bahas dulu mah ya. Itu sama aja, hampir sama. Yang pertama mah, penyakit mah itu merupakan peradangan pada dinding lambung. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh produksi HCl. HCl itu apa nak? HCl itu apa? Asam klorida atau asam lambung. Masya Allah, masih ingat. Mah itu disebabkan oleh produksi asam lambung atau HCl yang berlebihan sehingga mengikis dinding lambung. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini, Zah? Misal, nih Ustazah kasih contoh ya, contohnya. Misal kamu telat makan. Pagi hari kamu mau masuk ke sekolah, nggak sempat makan, main pigi-pigi aja, udah. Setelah itu, maka tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kamu kan? Sementara kamu udah bekerja, sudah belajar, sudah aktif. Berarti organ pencernaan kamu tetap aktif berarti kan? Kemudian siang lupa makan, sampai jam 3 baru makan. Berarti jam kosong atau lambung kamu itu kosong dari jam 6 pagi sampai jam 3 siang masih kosong kan? Paham di sini? Nah, setelah kosong itu, tetapi fakta di sini adalah makanan gak ada masuk tuh sampai beberapa jam, tapi faktanya lambung kamu tetap aktif bekerja untuk mencerna makanan. Nah, kenapa bisa terjadi mah Ustazah? Iya, karena kan fungsi dari lambung adalah ketika makanan masuk maka disitulah dicerna oleh HCl, oleh enzim-enzim dan sebagainya. Nah, makanannya nggak ada nak, gimana mau dicerna? Berarti dia mencerna kosong berarti kan? Dia bekerja kosong kan? Hampa kan? Nah, ketika sudah tidak ada di situ makanan yang bisa dicerna, maka dia akan terus mencerna sampailah dia ke titik di mana dia akhirnya mengikis dinding lambung kamu karena terlalu aktif bekerja, sementara bahannya nggak ada, makanannya nggak ada. Paham? Nah, itu dia mah. Nah, asam lambung atau gastritis itu adalah naiknya atau volume dari asam lambung itu menaik. Karena tidak ada makanan yang mau dicerna, asam lambungnya naik. Asam lambungnya atau cairan yang ada di lambung itu naik volumenya. Sehingga menyebabkan ketika orang asam lambung itu akan mual. Kenapa mual? Karena lambungnya penuh dengan cairan asam lambung. Sementara yang dicerna nggak ada. Gitu. Paham ya nak ya? Oke, alhamdulillah hari ini kita udah selesai mempelajari tentang gangguan-gangguan sistem pencernaan. Ustazah harap bisa dibaca-baca. Afwan sekali ya kita agak cepet-cepet. Kenapa? Karena insya Allah beberapa bulan lagi Ananda akan menghadapi ujian. Jadi Ustazah maunya bab-babnya semua Ustazah sudah jelaskan walaupun tidak detail.
begitu ya nak ya. Nah itulah dia, alhamdulillah kita udah selesai tentang sistem pencernaan. Untuk yang lain-lain bisa kamu baca di buku, itu jelas sekali. Selanjutnya minggu depan kita akan membahas tentang sistem pernapasan. Silakan dibuka sistem pernapasan. Nah kuisnya hari ini silahkan nak dikerjakan evaluasi bab 5 tentang sistem pencernaan, baik pilihan ganda maupun esainya atau uraian dan soal tantangan. Ya nak ya, Ustazah tunggu paling lama hari Senin minggu depan. Jadi ada waktu tuh banyak. Hari Senin minggu depan di jam 3 sore. Ya nak ya, silakan dikerjakan, Ustazah tunggu. Insya Allah bisa kamu kerjakan karena nggak sulit-sulit kok, semuanya jawabannya ada yang di buku. Ustazah harap dikerjakan, kenapa? Kalau nggak dikerjakan Ustazah tuh sistemnya nggak nagih ya. Nah, nanti nilai kamu 0 begitu. Ustazah harap dikerjakan. Ya nak ya, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Silakan dibuka mic-nya nak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak. Nah silakan diisi kok di kolom chat ya keterangan hadirnya. Enggak, di buku tulis. Nanti Ustazah kasih deh keterangannya sama wali kelas ya anak ya. Ustazah ingatin lagi. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.